Osman, yang semalam itu apa sih namanya? Sebenarnya itu merupakan tradisi dari masyarakat di Kabupaten Sindang Rapang, yang kami kenal dengan istilah Mamaulu, tapi pada zaman dahulu dikenal dengan istilah Belakang Maulu. Ya. Nah, hal ini, tradisi ini dilakukan oleh masyarakat sebagai salah satu cara untuk mengundang atau memanggil masyarakat lain untuk ikut dalam kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gendang rebana yang ditabuhkan suaranya agak keras. Ya. Jadi itu akan mengundang perhatian dari masyarakat sekitar untuk berkumpul di tempat itu untuk mempersiapkan kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, sudah berapa lama kegiatan ini? Atau ada cerita tersendiri di balik Belakang Maulid? Sebenarnya Belakang Maulu ini sudah menjadi tradisi yang cukup lama juga ya. Setahu saya setelah berbicara dengan Bapak, beliau mengatakan tradisi ini sudah ada sejak moyang saya, Bapak Aji Batoah. Kira-kira sudah berapa lama ya? Kurang lebih 5 generasi ke saya. Wah, 5 generasi ke saya. 5 generasi. Iya. Artinya sudah ratusan tahun dong. Kurang lebih seperti itu, 200-an berapa tahun lah begitu. Karena udah 5 generasi dari zamannya moyang kita Aji Batoa itu sudah ada. Mengenai siapa yang memulai juga itu belum jelas. Saya juga pernah melakukan penelusuran, tetapi belum jelas tradisi ini dimulai oleh siapa. Yang jelas saya bertanya kepada orang tua, Bapak ini kita mulai Mamulu sejak kapan? Itu Mamulu sudah ada sejak nenek moyang Aji Batoa. Jadi Aji Batoa dan keluarganya yang menginisiasi. Apanya saja yang beliau yang buat di Belakang Maulid? Ya kan dulu tidak terlalu mengenai pengeras suara kan tidak terlalu seperti apa kan. Jadi ini rebana dan zikir ini merupakan sarana untuk mengumpulkan halayak saja, mengumpulkan halayak ramai. Dan sebenarnya bukan cuma di desa saja dulu. Dulu itu bukan di desa saja, ada di Benteng, ada di Simpo, Carawali, dan banyak lagi grup-grup yang seperti ini. Cuma seiring berjalannya waktu, satu persatu mundur. Nah, tinggal beberapa saja yang di Kabupaten Sindang Rapang ini. Salah satunya di grup kami dari remaja dan pengurus masjid Nurul Salam Dea. Dari cerita tadi terasa gaungnya Belakang Maulid agak sedikit berkurang. Nah, kira-kira untuk menjaga ekstensinya ini bagaimana? Sudah banyak hal yang dilakukan di grup kita, banyak sekali. Kemunduran itu disebabkan salah satunya itu seharusnya para penerus, misalnya saya ada orang tua nih, beliau yang menjadi pion utama di grup kami. Nah, ada saya yang diharapkan memang untuk meneruskan, walaupun kita tidak tahu kedepannya seperti apa. Di generasi saya sekarang itu tinggal 2 saja yang sebenarnya terusan dari orang tua, tinggal 2 saja.
saya dan Om, ada juga Om yang sesekali juga ikut dalam kegiatan Belakang Mulut dulu, dan kali ini dia lumayan eksis bersama kami. Jadi di generasi saya cuma dua yang punya garis langsung untuk melakukan ini. Yang lain misalnya ada yang gara-gara kena paham katanya bid'ah, jadi nggak ikut, Ya. nggak dia gantung gendang lah istilahnya. Bukan gantung sepatu. Bukan gantung sepatu, gantung gendang. Ada juga yang misalnya dia merantau. Ya. Dia merantau keluar untuk kehidupannya lebih baik. Jadi di generasi saya, di grup kami ini sebenarnya tinggal yang punya garis lurus itu tinggal 2 orang. Walaupun sebenarnya kami juga keluarga dekat. Saya dari bapak dari nenek, semuanya pemain gendang Mamaulu ini. Kemudian ada om saya yang bapaknya juga kemarin imam desa, juga garis lurus. Jadi tinggal kita berdua sisanya. Para remaja-remaja masjid yang baru datang ikut, anak-anak yang baru masuk ikut, kemudian para pengurus masjid, panitia pembangunan masjid juga ikut. Jadi seperti itu. Terus supaya Barakah Mulut tetap lestari, adakah regenerasi yang sedang dilakukan? Tentu saja ada. Banyak cara yang kami lakukan supaya Belakang Mulut ini tidak punah dan tetap lestari. Salah satunya itu kita tetap menggalakkan anak-anak. Jadi tetap mempertahankan eksistensi. Anak-anak ini selalu dilatih, karena kalau kita tidak melakukan itu, mereka tidak akan merasakan ini ada. Ya. Nah, jadi para pamulu ini harus selalu melakukan regenerasi, latihan dan dengan anak-anak supaya selalu dirasakan eksistensinya. Kalau tidak seperti itu, maka mereka tidak merasakan eksistensinya. Jadi mereka latihan dan seterusnya. Mereka juga bahagia kadang mendapat sedekah dari yang punya hajat. Ya. Dapatlah sebagai daya tarik. Ya, sebagai daya tarik untuk uang jajan dan seterusnya. Dan memang mereka dapat seperti itu juga. Oh, contohnya seperti yang si kecil ini, Al tadi semalam. Ya. Si Al juga kan kemarin saya ikutkan. Ya. Iseng-iseng saya ikutkan. Saya bawa ke sana. Dapat sedekah 100.000. Wah, lumayan juga untuk anak seumuran dia. Ya, alhamdulillah, masih bocah, masih 6 tahun ikut. Yang penting dia ikut mukul-mukul gendang, rebana, ikut bersama dengan kakak-kakaknya yang masih muda juga, bergerak dan sebagainya. Daripada tidak lestari kan, jadi kita ajak juga si kecil. Karena saya juga seperti dulu, itu dulu. Saya dibawa sejak kecil. Ya. Sejak kecil ke sana sebagai sebagai penggembira lah istilahnya. Jadi ada sesi pada bagian Mamulu itu kita anak-anak bergoyang. Dulu orang tua yang bergoyang ya. Sekarang anak-anak memainkan rebana. Ya. Sekarang mungkin karena gengsi atau apalah, jadi kita arahkan anak-anak aja yang goyang. Jadi anak-anak yang goyang main rebana. Tapi tidak jarang kalau kita kehajatan masyarakat kan, Mamulu ini bukan saja di masjid atau di mana saya, tapi dia biasa juga kehajatan warga yang sudah berniat melakukan kegiatan seperti ini. Kadang juga ada orang tua yang ikut seperti yang semalam ini. Ya, seperti yang semalam ini, bergoyang memainkan rebana. Ya. Tetapi tetap tidak tetap kadang orang berpikir kok goyang-goyang gitu dan sebagainya. Tidak seperti goyang yang lupa diri. Goyang dangdut bukan seperti itu, tetapi untuk atraksi saja, ikut bergembira. Ya. Yang terakhir Pak Osman, kan untuk Belakang Mulut ini para pelakunya sudah berbuat semaksimal mungkin agar terus bertahan sampai selama mungkin. Nah, secara pribadi apa yang Pak Osman harapkan dari masyarakat atau yang masyarakat yang supaya membantu Belakang Mulut lestari selamanya? Sederhana aja sebenarnya sih, kita butuh ada juga perhatian pemerintah juga untuk melestarikan hal-hal yang seperti ini, untuk memupuk juga kesadaran masyarakat bahwa hal seperti ini tidak semua daerah punya loh. Yang seperti ini tidak semua daerah punya, walaupun tidak semua orang sepakat dengan hal yang seperti ini. Tetapi ini sudah merupakan budaya dan identitas kita, harus dipertahankan. Karena jujur saja
untuk saat ini saja apresiasi masyarakat juga menurun. Sudah beberapa tahun terakhir menurun. Sudah dulu kita sampai satu malam itu 2 sampai 3 rumah kita datangi dalam satu malam. 2 sampai 3 rumah. Hampir tiap malam kita melakukan kegiatan seperti ini, ada hajatan warga seperti ini. Ya. Nah sekarang sudah sangat berkurang, bahkan di daerah kami saja mungkin cuma 2-3 kali lah di daerah kami, khusus daerah kami lebih sering keluar. Kalau tahun ini bagaimana? Tahun ini juga sama, cuman 2-3 kali lah di kampung kami. Lebih banyak di luar daripada di dalam. Pergeseran makna dan pergeseran pemahaman dari masyarakat itu sendiri. Dulu memang ada yang orang tua seperti ini yang memang menyampaikan ke anak-anak cucunya bahwa jangan tidak melakukan ini tiap tahun. Ya. Dulu ada seperti itu. Semacam keharusan walaupun bukan kewajiban. Jadi ada yang harus tiap tahun kita ke sana dulu ya. Nah setelah yang dapat wejangan ini meninggal, keturunannya ke bawah tidak lagi melanjutkan tradisi itu. Jadi sebenarnya sudah turun satu tingkat ceritanya. Maksudnya yang generasi yang tidak mendapat wejangan itulah yang saat ini. Yang dapat wejangan itu dulu masih melaksanakan harus tiap tahun malah. Jadi seperti itu, maksudnya yang memang saya juga berpikir kemarin kok bisa seperti ini. Oh ternyata yang dapat wejangan itu generasi 2 generasi di atas saya. Ya. Angkatannya nenek yang dapat wejangan itu. Jadi pada saat nenek masih hidup, jadi pada saat itulah memang sering. Malah misalnya kayak saya satu keluarga, nenek bersepupu nih ada 7. Ya. Nenek sepupu ber-7 ini melakukan semua tanpa terkecuali. Misalnya malam ini nenek yang ini, malam ini nenek yang ini, malam ini nenek yang ini, malam ini nenek yang ini. Pindah rumah ke setiap per malam. Iya, setiap malam begitu berpindah. Karena memang mereka dapat wejangan itu dari pertahankan. Nah ini harus laksanakan setiap tahun. Ya. Nah sekarang masyarakat kita tetap melakukan peringatan Maulid di rumah hajatan, tetapi tidak menggunakan tradisi maulud lagi, hanya membaca kitab fatwa itu bersanji saja. Jadi para pengurus masjid dan imam desa biasanya hanya membaca kitab Al-Barsanji saja. Dalam versi Bugis. Tetap dalam versi Arabnya. Ya. Dalam versi Arabnya, walaupun cara bacanya menggunakan dialek-dialek tertentu. Jadi Maulid mereka tetap jalankan, tetapi tidak pakai lagi tradisi maulud atau belakang maulud. Langsung ke peringatan Maulid. Langsung ke pembacaan kitab Al-Barsanjinya. Sebagai penutup Pak Usman, mungkin ada pesan yang ingin Anda sampaikan? Ya, tentu saja ada ya. Pesan untuk yang ingin saya sampaikan tentu saja, marilah kita bersama-sama melestarikan tradisi ini. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Ya. Kalau bukan bersama-sama tentu akan punah juga. Walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi kalau tidak ada dukungan atau bantuan dari berbagai pihak, akan tetap punah tradisi ini. Karena jujur saja di umur saya yang sekarang, saya sudah melihat beberapa tradisi tumbang satu persatu. Ya. Di kabupaten kita ada banyak tradisi yang tumbang satu persatu karena tidak ada penerusnya. Jangan sampai tradisi ini juga hilang, karena dalam Bugis tradisi ini mengandung istilah senu-senuangan madeceng. Senu-senuangan madeceng. Harapannya bagus, sebagai sarana mempererat silaturahim, mengumpulkan keluarga. Di zaman yang sekarang berkumpul untuk keluarga sulit. Walaupun ada media sosial, tapi sepertinya tidak bisa menggantikan. Iya, tentu saja. Dunia maya tidak bisa menggantikan fisik, tentu saja. Jadi dengan kegiatan ini banyak hal yang terjadi, energi positif. Anak-anak tahu bahwa bulan ini Maulidnya bulan kelahiran Nabi Muhammad. Ya.
anak keluarga kumpul, tali silaturahim terjalin kembali, dan banyak hal lagi yang bisa dipetik nilai positif dari kegiatan seperti ini. Ya, sangat menyentuh sekali pembicaraan kali ini Pak Usman. Ya, mudah-mudahan Barakamul ini kita bisa sebagai masyarakat dan sebagian masyarakat kalau bisa ikut turut mengundanglah pada Pak Barakamul kita ini agar tetap terjaga. Ya, amin. Ya, terima kasih Pak Usman atas waktunya. Iya, terima Ya, kasih. semoga lain maulid berikutnya kita ketemu lagi. Amin, amin. Insya Allah. Pastilah.